Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustus David Mahardika dari kelas 4D dengan NPM 23106311160004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume praktikum saya selama mengikuti praktikum arsitektur sistem komputer. Untuk di sini adalah latar belakang. Dalam dunia teknologi informasi yang terus berkembang, pemahaman mengenai sistem komputer menjadi hal yang sangat penting. Sistem komputer terdiri dari dua komponen utama, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu bagian terpenting dari perangkat lunak adalah sistem operasi, yang bertugas mengelola sumber daya seperti memori, prosesor, penyimpanan, dan perangkat input-output. Sistem operasi juga menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer, serta menyediakan antarmuka untuk menjalankan berbagai aplikasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem operasi menjadi dasar yang penting dalam mempelajari arsitektur komputer secara menyeluruh. Selain itu, pengetahuan mengenai perangkat keras komputer juga sangat diperlukan, terutama untuk memahami bagaimana komponen-komponen seperti CPU, RAM, motherboard, dan power supply saling berinteraksi. Praktikum ini dirancang tidak hanya untuk memperkenalkan teori dasar, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam mengenali, menganalisis, dan merakit perangkat keras komputer. Dengan kombinasi pemahaman terhadap sistem operasi dan keterampilan teknis perakitan hardware, peserta diharapkan memiliki bekal awal yang kuat untuk mendalami arsitektur sistem komputer dan menangani permasalahan teknis secara mandiri. Pengantar sistem operasi. Sistem operasi atau OS, singkatannya Operation System, merupakan perangkat lunak inti yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Operation System berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan sistem komputer. Ada fitur utamanya yaitu manajemen proses, memori, penyimpanan, dan perangkat I/O atau input atau output. Contoh operation system yaitu seperti Windows, Linux, dan macOS. Sistem operasi modern mendukung multitasking, multi-user, virtualisasi, serta antarmuka grafis yang interaktif. Lalu di sini juga saat sedang praktikum saya membedah spesifikasi komputer saya sendiri. Nama host yaitu desktop AQQ CFF0. Operating sistemnya yaitu Windows 10 Home versi 10.0.19045. Ada prosesornya sendiri yaitu AMD 64 3,1 GHz. Arsitekturnya yaitu x64 base PC. RAM fisiknya sendiri ada RAM fisiknya sendiri sebesar 8,124 MB. Sekarang tersisa 3,018 MB. Memori virtual yaitu total ada 12.476 MB. Digunakan 8.563 MB. BIOSnya sendiri ada American Megatrends Inc. P4.00 16 Juli 2020. Jaringan sendiri yaitu ada workgroup dan pemakaiannya komputer kelas menengah yang mendukung komputasi ringan sedang. Yaitu di sini juga saya sempat menganalisis penggunaan sumber daya. Ada juga proses berat itu dari Google Chrome 17 proses, Discord, dan Microsoft Word. Layanan latar belakang 360 total security, Cloudflare Warp, Java Update, Scheduler. Lalu Task Manager aktif saat pengamatan juga mengonsumsi sumber daya. Masalahnya ini adalah tingginya penggunaan memori virtual menunjukkan beban sistem tinggi. Solusinya yaitu pengelolaan aplikasi startup dan upgrade RAM disarankan untuk efisiensi. Pengantar perangkat keras. Perangkat keras atau bisa disebut hardware adalah komponen fisik komputer seperti CPU, RAM, motherboard, dan PSU atau power supply. Fungsi utamanya sendiri yaitu menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Masing-masing komponen saling terintegrasi untuk membentuk sistem kerja komputer yang utuh. Pemahaman hardware penting untuk analisis performa dan proses perakitan sistem. Lalu di sini juga saat sedang praktikum saya sempat menganalisis spesifikasi komputer atau PC praktikum. Dari motherboard sendiri yang dianalisis yaitu Amptron ZX i945LM4 soket 478. Prosesor yaitu Intel Pentium 4 single core, RAM DDR2 2 GB 667 MHz. Hard disk tidak tersedia. GPU tidak tersedia, mengandalkan onboard. PSU yaitu menggunakan Power Logic Magnum 250 watt, PIC 500 watt. CD-ROM sendiri tersedia media optik
kondisi cocok untuk pembelajaran dasar, kurang optimal untuk kebutuhan modern. Lalu di sini ada proses-proses untuk perakitan komputer, yaitu proses diawali dengan mempersiapkan komponen utama, motherboard, CPU, RAM, PSU, casing, dan CD-ROM. Pemasangan dilakukan sesuai prosedur teknis, CPU plus fan atau kipasnya, RAM, motherboard ke casing, power supply, dan konektor daya. Tidak tersedia hard disk dan GPU tambahan, sehingga sistem hanya dapat diuji sampai tahap BIOS atau POS. Hasilnya, komputer berhasil dinyalakan dan mendeteksi perangkat dasar, walaupun belum operasional sepenuhnya. Kesimpulannya dari praktikum ini memberikan pengalaman langsung yang sangat berharga dalam memahami konsep dasar sistem komputer, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras. Melalui pengamatan terhadap sistem operasi, peserta dapat mengenali peran penting operation system dalam mengelola proses, memori, dan sumber daya lainnya yang mengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Analisis terhadap task manager menunjukkan bahwa banyaknya proses aktif baik dari aplikasi utama maupun layanan latar belakang, dapat mempengaruhi performa komputer, sehingga pengelolaan startup dan penggunaan memori menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Di sisi lain, praktikum perakitan komputer memberikan pemahaman menyeluruh tentang struktur fisik perangkat keras dan cara mengintegrasikan berbagai komponen utama seperti motherboard, prosesor, RAM, power supply, serta perangkat optik. Meskipun perangkat yang digunakan memiliki keterbatasan, terutama tidak adanya media penyimpanan atau kartu grafis tambahan, peserta tetap dapat melakukan perakitan hingga tahap uji daya dan verifikasi sistem melalui BIOS. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman teknis dan ketelitian prosedural sangat penting dalam membangun sistem komputer yang berfungsi. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil meningkatkan kemampuan analitis dan teknik peserta, serta menjadi fondasi penting untuk studi lanjut di bidang arsitektur komputer. Sekian presentasi resum praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.